Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya agak lama sedikit, bukan sedikit ya, agak lama untuk lanjut ke materi dari minggu kemarin, seminggu mungkin 2 minggu. Ya Allah, nanti insya Allah saya tebusi kok masalah pertemuan ini. Oke, lanjut yang dari pertemuan terakhir dulu, tentang cara cepat belajar pemrograman. Seperti yang pertama itu kan print biasa ini. Setelah print biasa, sampean mencoba untuk data variabel. Oke, setelah data variabel, mencoba operator. Setelah operator, akan mencoba if else, dan setelah if else mencoba if else if. Sebenarnya dalam pemrograman sederhana, video yang terakhir kali kemarin tuh sudah cukup sebenarnya untuk membuat sebuah aplikasi sederhana seperti yang di if else if ini. Di sini ya kita review sedikit ya. Seperti di if else if ini untuk status IPK dari seorang mahasiswa, dimana IPK-nya itu cukup kumlot dengan pujian atau operator salah ketik. Nah, untuk menentukan IPK si mahasiswa ini cukup kumlot atau dengan pujian, ya cukup dengan if else if saja. Dan source code-nya ya cuma gini kan, nggak banyak loh, sederhana banget. Ini sudah menjadi sebuah program untuk menentukan status IPK seorang mahasiswa. Kalau belum bisa yang if else if, hanya bisa operator, ya bisa juga untuk membuat sebuah aplikasi apa? Aplikasi seperti aplikasi kalkulator. Nah, ini aplikasi untuk menghitung luas persegi panjang. Contohnya ini kan hanya ini kan source code-nya sebenarnya untuk menghitung luas persegi panjang. Sudah langsung muncul dia nilainya berapa, luasnya. Nah, luas segitiga juga seperti itu bisa dibuat. Jadi di video yang terakhir kali kemarin itu sebenarnya konsep dasar, dimana kalau sampean memang hanya saat ini mungkin masih bisa seperti yang di video kemarin, itu cukup bagus menurut saya. Karena untuk pemula bisa operator dan bisa if else if itu sudah sangat baik. Karena dari operator dan if else itu saja itu sampean sebenarnya sudah bisa untuk membuat sebuah aplikasi sederhana, aplikasi yang tanpa GUI, aplikasi biasa yang main konsol itu sudah bisa. Nah sekarang setelah sampean bisa dari print biasa sampai if else if, kita lanjutin di materi belajar cepat yang terakhir. Maksudnya terakhir ini belum menyentuh ke OOP, Object Oriented Programming, mentok di looping saja. Nanti kalau ada waktu mungkin saya jelasin yang OOP. Tapi sampai looping ini sudah bagus kalau sampean nanti bisa. Oke. Lanjut ke looping. Untuk melengkapi belajar cepat pemrograman ini. Nah, di looping ini fungsinya apa sih looping itu? Looping itu fungsinya looping apa ya? Looping artinya looping bahasa Indonesianya. Ini saya mencari sendiri. Pokoknya looping itu kalau jelasin, looping itu ya berulang kali dijalankan. Jadi biasanya bahasa pemrograman itu kan jalannya dari atas ke bawah, pemrograman terstruktur.
Jadi dijalanin dari baris pertama. Sing simpel sesuatu. Kok ketahuan. Yang ini saja. Oke. Dijalanin baris pertama. Baris pertama selesai, lanjut kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebenarnya kan begitu, dari baris yang atas ke bawah terus. Jadi kalau sudah masuk di integer main metodenya, otomatis yang dijalanin pertama kali ya yang 12 ini. Baris 12 jalan, 13 jalan, 14 jalan, 15 jalan, tutup kurung, selesai. Nah ini yang biasa, yang terstruktur. Nah, supaya source code sampean itu bisa dijalanin lagi berulang kali jalannya, maksudnya sudah menyentuh kurung, balik lagi ke atas, turun lagi, ke atas lagi, turun lagi, ke atas lagi. Itu sampean bisa membuatnya dengan konsep looping atau perulangan. Nah, looping atau perulangan. Looping atau perulangan. Gimana sih? Di looping yang saya tahu itu ada 3. Biasanya yang saya sering mainin looping ada 3 looping. Dan dari 3 itu biasanya 1 looping yang sering saya mainin. Ya, contoh yang 3 looping ini nanti akan saya bahas. Yaitu yang while, kemudian buka kurung, tutup kurung. Nah, di dalam buka kurung, tutup kurung ini adalah yang dicek. Jadi looping, ya jelasin di sini saja. Looping, jalannya looping itu kalau while, ini looping yang pertama, while itu dicek syaratnya dulu, kemudian jalankan efeknya atau statement efeknya. Ini kalau while. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu begini. Di dalam while ini dicek dulu syaratnya. Nah, syaratnya while itu ada di dalam kurung buka dan kurung tutup ini. Kurung lingkaran. Ini ditulis syaratnya. Syaratnya apa? Contohnya begini. Contohnya yang while ini, contoh, sampean ingin menampilkan bilangan bulat dari 1, tampilkan angka 1 sampai 10. Oke, angka 1 sampai 10. Sampean ingin menampilkan angka 1 sampai 10. Ngeceknya bagaimana kalau sampean ingin menampilkan angka 1 sampai 10? Otomatis kan ngeceknya kan ngecek angkanya sekarang sampai berapa kan. Kalau sekarang angkanya masih di bawah 11, tampilin terus. Maksudnya di bawah 11 berarti 1, kan di bawah 11 tampil. Nanti 2 tampil, 3 tampil, sampai 10 tampil, 11 tampil enggak? Karena 11 tidak lebih kecil dari 11, ya sudah, selesai. Jadi yang dicek secara gampangnya di contoh ini kan angka yang sudah ditampilin itu berapa. Caranya, nah ini, secara prosedur, yang pertama cek angka yang sudah ditampilkan. Bagaimana? Ya kita buat di sini. Paling enak di luar sini kita buat variabel baru, integer angka. Oke, sama dengan angka yang pertama tampil adalah angka 1, berarti kita tulis saja di sini 1. Kemudian di while ini ya kita cek aja angka 1 ini lebih kecil dari berapa? Lebih kecil dari 11 kan? Karena kita ingin menampilkan angkanya dari 1 sampai 10. Otomatis 1, 2, 3 sampai 10 akan tampil. Kalau angkanya sudah menyentuh angka 11, maka stop while-nya, selesai programnya. Paham? Dipahami lagi.
Oke, kita buat syaratnya, pengecekan syaratnya di sini angka lebih kecil dari batas atas yaitu 11. Batas atasnya kita pakai 11. Nah, syaratnya di dalam while ini fleksibel. Kalian mau syarat angka, mau syarat boolean, boleh. Maksudnya tampilin selama benar, boleh. Atau tampilin selama true, atau tampilin selama false, boleh. Atau pakai angka gini juga boleh. While yang syarat di dalam while ini hampir sama konsepnya dengan syarat yang ada di dalam if. Jadi sama bisa buat apapun syaratnya. Mau syaratnya itu angka, mau syaratnya itu boolean, mau syaratnya itu string, nggak masalah. Mau syaratnya dikombinasikan dengan and or not, terserah sampean, boleh. Tergantung kebutuhan. Nah, sekarang yang simpel-simpel saja. Kalau yang susah nanti sama susah memahaminya, saya juga susah jelasinnya. Lebih baik yang simpel saja, nanti yang lebih expert kalian pelajari sendiri. While angka lebih kecil dari 11, ini syaratnya. Kita buka kurung di sini. Ini semoga syarat source code-nya benar. Karena beberapa bahasa itu ada yang pakai begini, ada yang pakai and while. Nah, ini nggak tahu ini pakai apa nih. Nggak apa-apa, coba aja. Biasanya di Java itu begini. Ya semoga di C++ juga begini. Oke. Ini syaratnya. Yang ada di dalam kurung lingkaran ini syarat. Kemudian ada di dalam kurung kurawal ini adalah statement efeknya. Jadi kalau syaratnya benar, yang ada di dalam kurung kurawal akan dijalankan. Yang ada di baris 16 akan dijalankan. Kalau syarat yang ada di dalam 15, di dalam baris 15 benar. Contohnya, jika benar, cout angka, kemudian supaya nanti ada enternya, endl, koma, dan oke. Ini kalau ditampilin langsung, maka hasilnya adalah kita execute. Ini nanti hasilnya agak lucu. Bener ada agak lucu. Apa? Error lagi. Oh enggak. Oh, muncul satu terus. Ya, kenapa kok satunya muncul terus? Ya, ini developing terus ini programnya ini jalan terus, belum stop. Kenapa belum stop? Karena satu itu lebih kecil dari 11. Nah, sampai kiamat ya mesti lebih kecil dari 11. Kenapa jalan terus? Karena sampean tidak merubah nilai dari angka sama sekali. Angka sama biarin nilainya itu 1. Nah, kalau 1 dicek lebih kecil dari 11 enggak? Ya sampai kiamat ya lebih kecil dari 11. Otomatis programmu ya jalan terus sampai laptopmu baterainya habis. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, angka ini sampean rubah nilainya. Kalau sudah tampil, maka gantilah nilainya. Jadi, cek angka yang sudah ditampilkan, kemudian prosedur yang kedua, rubah angka atau rubah angka atau tambah 1 tambah kayak gini, rubah angka menjadi angka plus 1, angka plus 1. Nah, ini bingung. Ini angka plus 1. Jadi setiap kali kalau perintah prosedur yang pertama ini cek angka yang sudah ditampilkan, kemudian benar. Oh ya, belum ini 3. Yang 2 ini adalah tampilkan angka. Nah, cek kalau benar tampilin angka. Oke, sudah. Ini kan dicek. Baris 17 ini perintah yang pertama, cek. Kemudian baris 18 tampilin angkanya. Oke. Sudah nampilin angka, rubah angkanya supaya angkanya nanti bisa ganti-ganti, gak dirubah, angkanya tetap 1. Rubah angka menjadi angka sama dengan kita nyontek yang di sini, angka plus
1 titik koma. Nah, kalau gini sudah insya Allah sudah benar. Kita compile and run. Nah, benar kan? Tampil 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 dan selesai. Udah kelihatan kan? Udah selesai. Jadi while itu dicek terlebih dahulu yang ada di dalam kurung lingkaran. Kalau yang dari dalam kurung lingkaran ini syaratnya terpenuhi, maka akan lanjut ke statement efeknya yang ada di dalam kurung kurawal. 18-19 ini nanti akan jalan kalau syaratnya sudah benar. Itu untuk yang while. Jadi dicek dulu, kemudian kalau benar jalanin yang di dalam kurung kurawal. Jalanin terus selama syaratnya benar. Jadi ini dicek. Tampil, angka diganti 1. Terus mentok. Ke atas lagi, ke baris 17. Dicek lagi. Angkanya jadi angka 2. Lebih kecil, benar. Tampil. Angka 2 tambah 1. Stop. Belum stop. Maksudnya ketemu dengan kurawal tutup ini. Balik ke atas lagi. Angkanya tadi kan ditambah 1 kan. Jadi 2. Nggak salah. Jadi 3. 3 lebih kecil, tampil. 3 tambah 1, 4. Dicek lagi ke atas. 4 sekarang jadi 5. 5 tampil. Sekarang jadi 6. Dicek lagi. 6. 6 tampil, kemudian tambah 1 jadi 7. Balik ke atas ini. 7 dicek. Kemudian 7 tampil. 7 plus 1. Balik ke atas lagi jadi 8. Dijalanin terus seperti itu. Jadi 9. Terus jadi 10. Kemudian jadi 11. 11 lebih kecil dari 11. Salah. Karena 11 tidak lebih kecil dari 11, karena 11 itu sama dengan 11, maka while-nya selesai, stop. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Nah, itu untuk yang while loop. Kemudian untuk yang loop yang selanjutnya, yaitu yang biasa saya gunakan adalah do while. Do while kalau dibuat di sini kayaknya agak ribet, agak kebanyakan source code. Nanti kita Ctrl A, kita copy, new, paste, kemudian tulis aja do while sini. Do while. Jangan dibiasakan kopas. Kalau sampean sudah mahir silakan kopas. Kalau belum mahir ketiklah sampai terbiasa. Nah, ini kita hapus dulu. Enggak usah dihapus dulu. Dihapus ya. Kita biarin aja di komen dulu mungkin. Kita komen dulu lah. Kita komen. Oke, selesai komen. Terus kita modif sedikit. Untuk yang nomor 2 adalah do while. Do while ini seperti yang tertulis di sini, yaitu do while. Berarti lakukanlah selama itu benar. Jadi lakukan dulu selama itu benar. Jadi dilakukan terlebih dahulu baru dicek. Kebalikannya si while. Kalau while biasa while yang nomor 1 tadi itu berarti cek dulu baru lakukan. Nah, kalau yang do while ini lakukan dulu baru dicek. Jadi wis kadung nglakoni sih dicek. Iku salah apa ora? Oh, ternyata salah. Wis kadung. Jadi lakukan dulu terus dicek syaratnya. Iki dihapus. Lakukan dulu terus dicek syaratnya. Nah, lakukan dulu statement efeknya terus dicek syaratnya. Jadi dilakoni sih baru dicek. Kebalikan si while tadi. Kalau while itu dicek dulu baru dilakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh while itu pasti sudah benar. Nah, kalau yang do while ini lakukan dulu baru dicek. Otomatis kalau dilakukan dulu belum tentu itu benar, tapi wis dilakoni baru dicek. Jadi agak gimana ya? Kadang salah tapi tetap dilakoni. Itu kekurangannya si do while. Bagaimana? Contohnya dengan kasus yang sama saja. Tampilkan angka 1 sampai 10. Berarti ini
cek ini ada di belakang. Cut. Ada di sini. Oh, CC enter. Ada di sini, kemudian ini dipindah ke atas. Tampilkan angka, kemudian rubah. Kamu tahu apa ya? Rubah angka, kemudian iki dipindah ke sini. Oke. Jadi yang dual itu tampilkan angka dulu, kemudian rubah angkanya menjadi angka +1, baru dicek. Jadi wis kadung dilakoni, wis kadung tampil. Sudah terlanjur tampil, sudah terlanjur angkanya berubah ditambah 1, baru dilakukan pengecekan. Itu dual. Bagaimana membuatnya? Nah, komennya ini kita hapus, kita modif sedikit, nggak usah dikoding lagi. Ya perlu dikoding lagi sih, tapi untuk menyingkat waktu karena ini cukup lama, sudah 1/4 jam tadi, jadi lebih baik saya singkat-singkat saja. Dual do. Nah, kalau ini kan kurung lingkarannya ada di depan, kemudian kurung kurawal kan. Nah, kalau dual ini dibalik, kurung kurawal dulu, baru kurung lingkaran. Caranya bagaimana? Ini di cut, kemudian ditulis di sini do, harus ditulis. Oke. Sampeyan jika bingung tak hapus kabeh wae. Oke. Do, kemudian di kurung kurawal. Statementnya dulu, statement efeknya dulu kita tulis, yaitu statement untuk untuk nomor 1, untuk prosedur 1 dan prosedur 2. Yaitu prosedur 1 tampilkan angka. Oke. Cout angka. ENDL D, kemudian rubah angka menjadi angka +1, angka sama dengan angka +1. Ini sebenarnya bisa dengan angka plus gini, bisa dengan increment gini, tapi nanti sampean belajar sendiri ya kalau yang increment-nya. Soalnya nanti agak bingungi kalau belum bisa, pondasinya belum kuat, tiba-tiba main yang secara simple itu nanti agak ribet. Oke, sekarang tampilin angka nomor 1 sudah selesai, rubah angka nomor 2 sudah selesai. Sekarang adalah yang ketiga, cek angka yang sudah ditampilkan. Oke, cek angka yang sudah ditampilkan berarti masuk di while. Ini berarti masuk di while-nya. Nah, ini masuk di while, berarti kita buat di sini while angka lebih kecil dari 11. Oke, titik koma. Beneran? Gak ngerti, coba aja. Bismillah, moga bener. Nah, bener. Tapi ternyata nggak muncul sampai angka 11 ya. Oh iya. Nah, berarti kan di sini. Ini kan dari angka 1 sampai 10 kan muncul kan. 1 muncul, 2 muncul, 3 muncul, sampai 10 muncul lah. Statement saya tadi yang mengatakan bahwa ada kemungkinan angka 11 juga muncul, ternyata pada saat selesai saya membuat source code-nya yang dual, ternyata angka 11 itu tidak muncul. Jadi dia di dual ini menampilkan angka yang benar juga semuanya, nggak ada angka satupun yang salah yang muncul di sini, walaupun lakukan dulu baru dicek. Kenapa hal itu terjadi? Karena di dual itu kan ditampilin terus baru dirubah angka, dan setelah angkanya dirubah baru dicek kan. Berarti ya 1 sampai 10 ini pada saat nampilin 10, angka 10 ini kan nampil di baris 18. Kita nggak bisa ujuk-ujuk masuk ke 20. Dari 18 kita masuk ke 19 dulu, yaitu angka 10 ini kita ganti menjadi angka 11. Angka 11 terus baru dioper ke
baris 20, angka 11 ini dibandingkan dengan angka 11 ini ternyata salah, ya berarti nggak muncul. Iya. Baru tahu kalau kata-kata saya yang awal tadi agak ada yang salah. Nggak apa-apa, biar kalian mikir. Karena dosen juga nggak selalu benar. Oke, setelah ini, setelah dual ini ya hampir mirip dengan while tadi kan. Cuma bedanya di dual ini dia lakukan dulu baru dicek. Jadi do dulu baru di while. Shortcutnya seperti ini. Nah, kenapa di while belakang ini ada titik koma? Sementara while yang contoh yang pertama tadi itu kan nggak mau keluar. Sementara contoh yang pertama tadi kan setelah while ini kan harusnya kurung kurawal. Kenapa ini titik koma? Karena kurung kurawalnya sudah dipindah ke atas ke do. Otomatis di sini nggak bisa sampean kasih kurung kurawal, harus titik koma. Nah, nanti kalau kurung kurawal juga seperti ini, kebanyakan kurung kurawal. Nah, ini pasti error. Jadi karena kurung kurawalnya sudah dipakai, sudah dioper ke atas, ya sudah, while ini akhirilah dengan titik koma. Karena while yang di do while itu adalah prosedur terakhir yang dilakukan pengecekan. Prosedur terakhir yang dilakukan di do while. Nah, kalau yang di while biasa, while itu prosedur pertama yang jalan. Setelah itu yang kurung kurawalnya. Nah, ini kebalikannya di sini. Oke, ini yang do while. Saya sendiri jarang pakai do while. Biasanya saya yang paling sering itu yang looping yang terakhir nanti. Yang looping yang pertama tadi itu nggak terlalu jarang, tapi nggak terlalu sering juga. Sedangkan yang do while ini hampir nggak pernah saya menggunakannya. Oke. Efisiensinya bagaimana sih antara do while dan while biasa? Nah, itu karena saya jarang menggunakan do while, tentu lebih baik nanti manfaat kekurangan dan kelebihannya bisa saya mencari lagi di internet. Apalagi kalau saya bisa menemukannya karena kalian kebanyakan praktek, itu malah lebih bagus. Maksudnya berdasarkan eksperimen. Oh, ternyata bedanya begini, bedanya begitu. Nah, itu kan lebih bagus daripada cari di internet saja. Oke. Ini yang balik ke materi lagi. Ini kan yang dual. Kita sudah dua looping yang kita bahas, yang while biasa dan yang dual. Selanjutnya, sebentar, tak pause dulu. Oke, selanjutnya while yang ketiga bukan while yang ketiga, looping yang ketiga yang akan saya jelaskan, atau looping yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah for loop. Oke, kita buat file baru. Oke, file baru, dan ini di copy saja. Kalau kalian belum mahir jangan dikopas, lebih baik diketik ulang. Nah, karena ini video juga kalian pasti gak bisa ngopas. Oke. 3 adalah for loop. For loop itu ada tiga. Sebentar. Lakukan dulu statement efeknya, terus dicek syaratnya. Untuk for loop ini agak berbeda dengan while tadi. Kalau while ada syaratnya, sebenarnya for ini juga ada syaratnya, tapi syaratnya itu bukan syaratnya seperti while ataupun do while. Kalau di while dan do while itu kan syaratnya fleksibel. Kalian mau pakai syarat angka, mau pakai syarat string, mau pakai syarat boolean, itu boleh. Tapi kalau yang di for loop, setahu saya itu syaratnya adalah agak berbeda dari yang tadi. Syaratnya apa? Syaratnya itu begini. For itu butuh batas bawah, kemudian batas atas. Oke,
dan increment atau decrement. Jadi for itu butuh belum tak simpen tadi. For loop. Oke, simpen. Oke, for itu butuh batas bawah, batas atas, dan increment. Di for itu butuh 3 statement minimal. Kan minimal biasanya butuh 3 statement ini kita. Batas bawah, batas atas, increment. Atas amin balik, batas atas, batas bawah, decrement. Juga boleh, mau terserah sampean. Yang penting 2 batas dan 1 increment atau decrement. Jadi 2 batas plus 1 increment atau decrement. Kemudian 2 batas, batas bawah dan batas atas, 1 increment atau decrement, berarti tinggal pilih mau pakai increment atau mau pakai decrement, jangan dua-duanya, error nanti. Jadi pilih salah satu. Contohnya bagaimana? Kasus yang sama saja. Tampilkan angka 1 sampai 10. Prosedurnya adalah yang pertama. Oke. Kita edit. Jadi kita anggap diabaikan dulu. Yang pertama kita buat ini saya menggunakan yang increment yang gampang dipahami. Buat batas bawah, kemudian yang kedua buat batas atas, dan ketiga buat increment, kemudian lagi angka 4 ini. Oke. Tampilkan angka, kemudian rubah angka ini nggak usah. Rubah angka ini perlu nggak? Oh, nggak perlu dulu. Kemudian cek angka ini perlu nggak? Nggak usah, ya nggak apa-apa lah. Cek cek angka ini. Oke, selesai. Ini prosedurnya, yaitu yang pertama buat batas bawah, buat batas atas, buat increment, tampilkan angka, dan cek angka yang sudah ditampilkan. Cara membuatnya bagaimana? Oke, kita hapus dulu ini, hapus, dan integer angka ini hapus juga. Kita buat for pakai kurung lingkaran, kemudian integer angka sama dengan batas bawah berapa? Batas bawah adalah 1, batas atas sampai lebih kecil dari 11, batas atas gini 10, increment nanti ada plus, tampilin angka, check out, cek yang sudah tampilkan, nanti ya. Oke, integer angka dengan 1 seperti yang di sini, 1, kemudian batas bawah selesai, titik koma, dan kita buat batas atas. Karena maksud saya batas bawah itu adalah angka ini. Nah, for itu nanti oke, gini saja dulu, kita cut dulu. For itu terdiri begini, ada 3 area di dalam for. Area pertama sebelah kirinya titik koma itu adalah area batas pertama. Kemudian area tengah ini batas kedua. Area terakhir ini adalah tempatnya increment atau decrement. Bingung nggak? Tulis saya di sini. Ini adalah batas pertama titik koma, kemudian batas kedua titik koma, kemudian increment atau decrement. Oke. Ini untuk for-nya. Jadi di for itu ada 3 area ini, 3 area di dalam kurung lingkaran ini. Area pertama untuk batas pertama, area kedua untuk batas kedua, dan area terakhir untuk increment atau decrement. Kalau kalian menggunakan yang pertama ini batas bawah, berarti yang tengah ini batas atas. Nah, kalau yang depan ini batas
atas, berarti yang tengah ini batas bawah. Jadi kalau pokoknya ngono lah, jadi nggak bisa dua-duanya itu batas atas atau dua-duanya itu batas bawah, error. Jadi kalau yang depan ini batas bawah, tengah ini batas atas. Oke, sekarang kita buat dulu batas. Aturannya for-nya emang seperti ini, biasanya seperti ini. Nah, nanti ada yang beda nggak? Silahkan cari referensi lain. Ada nggak yang beda aturan for? Biasanya saya ngoding dan saya baca itu seperti ini aturannya. Ada 3 area ini. Oke, kita buat yang pertama. Kita buat untuk area pertama, batas bawahnya. Langsung aja integer angka. Karena batas bawah, kita buat aja langsung integer angka. Integer angka memiliki angka yang paling bawah, yaitu angka 1. Oke, kemudian untuk batas atasnya, angka ini nanti kan akan ditampilin sampai angka 10, ya kan? Berarti yang nanti akan dicek adalah angka yang sudah ditampilin kan? Nah, karena angka sudah ditampilin, berarti yang nanti pengecekannya yang nomor 5 itu ada di gabung dengan pembuatan batas atas, ini. Jadi yang batas kedua ini juga tempatnya prosedur 5. Jadi yang batas pertama, kemudian batas kedua ini juga tempatnya prosedur 5. Berarti tempat pengecekan itu juga ada di dalam area kedua, ada di dalam batas kedua. Nah, karena ada pengecekan di sini, berarti buatnya adalah tidak lagi seperti ini, integer angka sama dengan 1, tapi dirubah dengan statement pengecekan. Statement pengecekan itu contohnya angka lebih kayak out of frame ini. Nih. Kita kecilin dulu, dikecilin lagi ya. Agak kecil. Oke, cukup. Oke, angka lebih kecil dari lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini kan pengecekan. Angka lebih kecil sama dengan 10. Nah, pengecekan kan ini. Ini kalian juga membuat batas atas, yaitu 10, sekaligus sampean mengecek di sini, sekaligus menjalankan prosedur 5 di area kedua ini. Itu di sini batas terakhir dan pengecekan. Setelah ini kan sudah beres. Batas bawahnya berapa? 1 sudah ada di area pertama. Batas atasnya berapa? 10 sudah ada di area kedua. Dan pengecekannya juga sudah ada di area kedua ini. Kita buat area ketiga, yaitu increment atau decrement. Karena yang pertama batas bawah itu, karena yang area pertama yang kita gunakan adalah batas bawah, dan batas bawah ini dijalankan menuju batas atasnya, berarti kita menggunakan increment supaya bisa menuju ke batas atas. Kalau kalian menggunakan decrement, maka akan menjauh dari batas atas. Kenapa menjauh? Decrement kan berarti 1 kurangi 1, 0. 0 kurangi 1, min 1. Nah, min 1 kan tambah jauh dari 10. Otomatis pakailah decrement. Pakailah increment. Jadi angka plus keliru. Angka plus. Nah, gini. Ada yang auto frame. Kita kecilin lagi hurufnya. Kenapa? Udah gini, ada yang auto frame gak apa-apa. Gabung agak di lumayan guys. Oke. Area pertama sudah batas bawah, area kedua sudah batas atas sekaligus pengecekan, area ketiga sudah incrementnya. Oke, for-nya sudah beres. Untuk ininya tinggal kita membuat statement efeknya, yaitu sama menggunakan kurung kurawal juga. Tinggal kita buat di sini kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Oke, kita enter. Oke, nggak melu modul lah.
itu tadi kan komen kan, taruh sini nggak masalah, komen nggak dianggap. Oke, gini, oke, ini for selesai. Nah, tapi kalau dijalanin ya nggak muncul apa-apa ini. Kenapa? Nggak muncul. Oh, keliru ketik compile. Cek. Oke, run. Nggak muncul sama sekali, nggak muncul apapun karena sama tidak memerintahkan untuk menampilkan, sama hanya membuat for-nya. Jadi loopingnya jalan tapi nggak muncul apapun. Supaya muncul ya kita buat di sini perintah yang ke prosedur yang keempat, yaitu cout. Langsung kita buat kan, prosedur 1 sudah ada di sini, prosedur 2 sudah ada di area kedua, prosedur 3 sudah ada di area ketiga, prosedur 4 belum dibuat, prosedur 5 sudah ada di area kedua. Oke, tulis saya dimana bingung. Area 1, kemudian batas atas iki ada di area 2, incrementnya ada di area 3, cout-nya belum, iki masih tanda tanya. Kemudian cek angka ada di area 2. Nah, oke, tampilin. Kita buat yang prosedur 4 karena masih tanda tanya. Kita buat yang prosedur 4, cout angka, kemudian ENDL seperti biasa, titik koma, dan selesai. Jalan ini. Compile and run. Bismillah. Bener, alhamdulillah. Bener. Nah, kenapa bener? Karena angka pertama adalah angka 1. Angka 1 ini jalan pertama kali. Jalan, kemudian tampil angka, kemudian karena sudah mentok kurung kurawal, balik ke atas. Nah, balik ke atas, angka 1 ini karena increment, kalau dia sudah mentok ke bawah, ini ditambah 1. Jadi yang tadi kalau angkanya itu 1, berarti setelah pas mentok di bawah ini, angkanya karena ini angka plus, jadi angka plus 1, jadinya angkanya berubah menjadi angka 2. 2 dicek, lebih kecil nggak dari 10? Iya, lebih kecil. Oke, tampil. Jadi 3. Ini diabaikan. Yang batas, yang area pertama ini jalannya cuma sekali. Jalannya itu pas looping yang sangat pertama. Looping yang kedua ini diabaikan. Sudah dirubah angkanya menjadi angka plus. Jadi yang looping pertama itu ini jalan, area pertama jalan. Kemudian area kedua ini juga jalan untuk pengecekan. Area ketiga ini ya juga jalan untuk yang looping pertama. Nah, kemudian setelah mentok di sini, loopingnya pertama kan selesai. Kita ganti looping kedua. Looping kedua, area pertama nggak usah dijalanin lagi. Emang nggak jalan lagi. Nah, kalau looping pertama ini jalan, otomatis angka yang sudah dirubah jadi angka 2 balik lagi jadi angka 1. Itu salah. Nggak seperti itu prosedur di for. Jadi yang area pertama ini jalannya itu cuma sekali pada saat looping pertama. Pada saat looping kedua, angka pertama, angka diisi dengan angka 1 ini tidak dijalankan lagi. Tapi yang dijalankan adalah tinggal area kedua dan area ketiga dan seterusnya yang menggunakan area kedua dan ketiga terus sampai looping terakhir. Jadi looping yang kedua, angka sudah jadi 2 dibandingin ini, benar. Tampilin mentok. Karena di sini ada perintah plus, berarti angkanya angka 2 tadi sekarang jadi ditambah dengan angka 1 jadi angka 3. Area pertama abaikan. Kita masuk ke area kedua sini, dicek lagi 3 lebih kecil 10 enggak? Lebih kecil. Oke, tampilin. Mentok. Oke, increment 3-nya jadi 4 sekarang. Angka jadi 4, kemudian lebih kecil enggak? Ya, lebih kecil. Tampilin lagi. Oke, mentok. Angka tambah jadi angkanya ditambah dengan angka 1 jadi 5. Oke, 5 lebih kecil enggak? Lebih kecil. Oke. Lakukan seperti itu sampai angka menjadi angka 10. Nah, 10 kan lebih kecil sama dengan 10, ya kan? Berarti muncul karena benar syaratnya. Pada saat ini terus angka 10 muncul, mentok di kurung kurawal kan?
kurung awalnya for kan, dan itu kan ditambahi angka 10 ditambah dengan angka 1 kan, otomatis angka 10-nya jadi angka 11. Kemudian dioper ke atas. Sekarang angkanya jadi angka 11, dicek. Lebih kecil nggak dari 10? Lebih kecil sama dengan 10 nggak? Ternyata angka 11 tidak. Nah, karena angkanya sudah menjadi angka 11, yang angka 11 itu tidak lebih kecil sama dengan angka 10, maka for-nya selesai. Jadi seperti itu jalannya for. Oke. Mungkin seperti itu dulu ya materi looping ini. Saya harapkan ya memang banyak ceramahnya sih untuk materi ini. Lebih baik sampean dengerin sekaligus sampean praktekkan apa yang saya omongkan tadi, sampean renungkan pada saat saya ngomong, terus sampean bayangkan, sampean simulasikan di otak sampean bagaimana jalannya omongan saya itu sudah sesuai dengan jalannya apa enggak. Kalau ada yang enggak sesuai ya jangan diiyakan tapi bantahlah. Boleh sampean komen di tabel komentar di bawah video YouTube ini atau komen di klasiki.com, monggo terserah sampean. Lebih baik sih di klasiki.com. Oke, itu saja dari saya untuk materi hari ini. Saya minta maaf karena cukup lama nggak membuat materi karena fokus saya teralihkan ke hal lain beberapa minggu, 2 minggu mungkin nggak ngisi materi. Oke, apa nanti insya Allah akan istiqomah materi terus walaupun puasa. Semoga kita bisa istiqomah belajar dan beribadah tentunya. Oke, itu saja materi hari ini. Belajar secara optimal dan tetap jaga kesehatan. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan perkuliahan dengan biasa lagi. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.